Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya firman Tuhan. Bahkan saat kita menjalani hari-hari ini, kita teringat betapa baiknya Dia. Banyak orang yang mungkin di hari ini tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa karena mungkin sakit, atau karena mungkin begitu banyak hal yang harus dikerjakan sehingga mereka tidak dapat menikmati hari-hari mereka sama seperti kita saat ini. Banyak orang yang dikejar-kejar oleh pekerjaan, banyak orang yang rasanya terburu-buru dalam setiap pekerjaannya sehingga tidak memiliki waktu tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan itu. Oleh karena itu marilah meminta pertolongan dalam doa. Bapa dalam surga, tolonglah berikan kami pengertian yang benar akan firman-Mu, sehingga kami juga dapat melakukannya, sehingga kami benar-benar memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca dari kitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh Yakobus sekitar tahun 40 sampai tahun 45 Masehi, yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tinggal di luar Palestina, yaitu orang-orang Yahudi Kristen. Ini ditujukan kepada mereka yang alasannya ialah supaya mereka bukan saja hanya mendengar firman Tuhan, bukan saja hanya mendengar pengajaran, pentafsiran, dan begitu banyak hal yang diajarkan oleh orang-orang, oleh ahli Taurat, oleh penatua, dan lain sebagainya, tetapi mereka harus mengerjakan firman Tuhan itu, berjuang melakukan firman Tuhan itu. Sehingga dengan kata yang lain dikatakan Yakobus di sini ialah live out their faith, ya, mengerjakan iman mereka atau menghidupi iman mereka, ya. Sehingga kita harus memahami apa yang dibicarakan oleh Yakobus nantinya sebagai sebuah pesan bahwa orang-orang Kristen harus melakukan firman Tuhan. Sehingga bukan supaya mereka selamat, tetapi karena mereka selamat, karena mereka diselamatkan oleh Tuhan, karena mereka orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, maka mereka harus melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Sehingga jangan heran ketika kita nanti banyak membaca hal di Yakobus ini, di mana Yakobus berkata lakukan ini, lakukan itu, harus melakukan ini, harus menghindari yang ini. Itu adalah sebuah pesan bahwa orang Kristen harus melakukannya. Maka Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua dan 3 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketika kita melihat ayat ini, tentu kita bingung, ya, bagaimana mungkin orang yang jatuh kepada berbagai-bagai pencobaan, dia akan menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan. Mungkin kalau kita berada dalam satu pencobaan atau satu ujian, walaupun pencobaan dan ujian jelas berbeda, tetapi anggaplah kita berada dalam satu pencobaan atau satu ujian. Tentu adalah hal yang sangat sulit ketika kita dapat berbahagia di sana. Pasti kita akan sering mengeluh, pasti kita akan sering menangis, kita sering mengadu kepada orang lain. Tetapi ternyata firman Tuhan berkata, justru di dalam berbagai-bagai pencobaan itu, kita harus semakin bersukacita. Karena apa? Karena di dalam pencobaan itu, disitulah iman kita dimurnikan. Disitulah iman kita diuji. Ada pencobaan dan sekaligus ujian itu hadir. Ketika kita mengingat kisah Ayub, seorang yang saleh sekali, baik sekali, tapi dia dicobai oleh iblis. Tetapi justru lewat pencobaan itu, Tuhan mau menguji imannya. Sampai akhirnya Ayub ditemukan tidak berdosa. Ayub ditemukan setia kepada Tuhan. Justru Ayub berkata sebuah ungkapan yang pasti kita sering mendengar, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah Dia. Maka sesungguhnya inilah yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Ketika berada dalam pencobaan,
memiliki sikap hati untuk berkata, Tuhan, Engkau yang memberikan segala sesuatu, yang mengizinkan segala sesuatu, terpujilah Engkau. Justru di saat pencobaan itulah iman kita teguh, iman kita terus ditekun kepada Allah. Karena apa? Ketekunan itu tidak akan pernah muncul kalau kita tidak pernah diuji. Ketekunan itu tidak akan pernah ada dalam diri orang kalau hidup mulus-mulus saja. Sehingga mari kita berpikir apakah hidup kita sekarang berada dalam tantangan atau cobaan. Jikalau kita sekarang masih berada dalam ujian yang besar atau pencobaan yang begitu besar, rasanya hidup kita tidak sanggup lagi menahannya, maka kita harus memandang kepada Allah. Oh, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu bisa mengatasi segala sesuatu. Tuhan bisa mengambil semua permasalahanku hari ini juga. Tetapi kenapa Tuhan tidak mengambil? Berarti karena Tuhan ingin aku bertekun di dalam Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan aku di berbagai pencobaan ini? Berarti karena Tuhan ingin menguatkan imanku. Maka kiranya kita semakin hari semakin memahami bagaimana caranya bersuka cita di dalam pencobaan. Seperti akhir-akhir ini banyak kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita memandang Tuhan dan berkata, Tuhan tolong kuatkan imanku, pasti Tuhan menguatkan. Oleh karena itu, mari bersuka cita. Di setiap tantangan yang kita hadapi, Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Berdoa dan mintalah pertolongan kepada Dia. Amin. Bapa dalam surga, kami sadar bahwa begitu banyak tantangan dalam hidup. Sering kami mengeluh, sering kami tidak datang kepada Tuhan dan bahkan mempersalahkan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Tolonglah kami untuk kami bertekun di dalam Tuhan melalui setiap hal yang terjadi dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, amin.